Selamat pagi semua. Iya, selamat pagi semua. Ya, apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih kalian bisa hadir hari ini untuk sama-sama kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Ibu minta kepada Rizaan untuk membuka kita dalam doa dalam pembelajaran pagi hari ini. Ibu persilahkan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya. Kita akan Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Kita mulai. Adib. Nggak ada ya. Agnes Monica. Hadir, Bu. Bu ini mengingatkan selalu ya, karena pandemi ini masih belum selesai. Jadi tetap kita harus ngapain? Patuhi prokes. Iya. Nah, ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Apa? Tentang apa? Hama. Oke, Rizaan. Tentang hama. Kemarin, hari ini juga tentang hama. Nah, kalau kemarin tentang hama apanya, Nak? Hama. Pengertian hama. Oke. Kalau begitu, Ibu mau tanya. Oh, Mila, hama itu apa ya? Hewan yang tidak dikehendaki kehadirannya, Bu. Iya, tidak dikehendaki kehadirannya. Sekarang Ibu mau tanya, si Riza, kok kehadirannya tidak dikehendaki itu menyebabkan apa sih? Karena hama dapat menyebabkan kerugian. Iya, kerugian di segi apa ya, April? Enggak jelek, pohonnya nanti rusak. Oh iya, benar-benar sekali. Jadi adanya hama itu tadi kita harus kendalikan. Kalau terlalu banyak sekali itu harus dibasmi, gitu ya. Sebelum kita memasuki untuk materi selanjutnya, Ibu akan kasih soal 5 menit kalian mengerjakan pretest kalian ya. Nah, Ibu akan kasih soal ini, kemudian kalian mengerjakan, tinggal dijawab aja, tinggal dijawab nanti WA Ibu ya. Sudah, Bu. Oke, yuk. Udah mulai dijawab. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kita hari ini ya. Ibu akan buka PowerPoint. Sekarang kita materi hari ini tentang metode pengendalian hama tanaman. Nah, metode itu merupakan cara. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu kita menelaah macam-macam dari dari metode pengendalian tadi, metode pengendalian hama. Kemudian tujuannya adalah selanjutnya setelah kita menelaah macam-macam, dapat pilih metode tepat yang bisa kita gunakan untuk untuk mengendalikan hama terhadap tanaman, terutama ini tanaman perkebunan. Nah, yang pertama adalah dengan pengendalian secara bercocok tanam. Jadi, metode pengendalian secara bercocok tanam itu prinsipnya adalah kita menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangan hama tanaman. Sehingga karena kita menciptakan kondisi yang tidak sesuai tadi, akhirnya hama tadi lajunya yang yang kenceng, dia berkembang biak tuh cepat. Nah, karena tadi kondisinya tidak menyenangkan buat dia, akhirnya lajunya tadi menurun. Nah, jadi pengendalian bercocok tanam ini adalah sebenarnya tindakan pencegahan atau preventif. Nah, jadi caranya, contohnya teknik yang dilakukan pertama ya, dengan sanitasi.
Ibu akan bagikan kalian kelompok ya, karena ini ada LKPD yang harus kalian isi. Seperti yang Ibu kemarin udah kirimkan ke kalian ya, LKPD-nya. Nah, Ibu kasihkan kan udah ada tuh link video yang Ibu kasihkan tuh. Nih kelompoknya nih. Kelompok pertama dulu. Tuh kalian mencari hama yang hama yang terdapat di kelapa sawit berdasarkan video yang Ibu kasih ini, nanti Ibu putarkan. Mila ini coklat atau kakao. Kemudian untuk karet itu Mela, Deno, dan Laila ya. Ya. Ini Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan sambil Ibu putarkan video buat kalian ya. Ini khusus sama ya. Ya, sambil Ibu putarkan videonya, kalian sambil mengerjakan 15 menit dari sekarang, oke? Jangan lupa nanti presentasi. Ya, sambil. Hama yang biasa menyerang tanaman coklat. Di antaranya bos seperti ini bos. Engat atau kepek bos, orang Jawa menamakannya bos. Nah seperti ini. Kelompok 2 udah lihat nih tadi? Ini menyebabkan Oh ya, sip. kering bos, seperti ini. Nah tuh. Adalah hama kutu putih bos. Ini Nah. Nah itu di tangkainya ya. Lagi bos. Sudah siap kalian? Yang mana duluan atau Ibu yang tunjuk? Nah, kelompok yang lain menyimak. Ya. Saya, Bu. Oke, dari kelompok Mila ya. Oke. Hama yang terdapat di tumbuhan kakao adalah ngengat atau kepik, kutu putih, penggerek buah, jamur, dan ulat. Cara pengendaliannya adalah hama jenis serangga seperti ngengat atau kepik, kutu putih, penggerek buah, dan ulat dapat dikendalikan dengan insektisida, contohnya matador dan besvidor. Ya. Hama jenis jamur atau fungi dapat dikendalikan dengan fungisida, contohnya ditain, antrakol, dan skor. Udah, Bu. Iya, kasih aplaus dulu. Untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok mana? Kelompok 1 nama M. Rizan dan Riza Auralia. Hama yang terdapat pasawit 1 tungau. Cara pengendaliannya dengan penyemprotan akarisida berbahan aktif. 2 ulat api. Cara pengendaliannya yaitu penggunaan parasitoid larva seperti Trichogama. Yang ketiga, nematoda. Cara pengendaliannya yaitu tanaman yang terserang diracun dengan natrium arsenit. Yang keempat, kumbang oryctes. Cara pengendaliannya yaitu menjaga kebersihan kebun. Sudah, Bu. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Ya. Kelompok 3. Nama anggota Mela Ratna Putri, Lailatul Hasanah, Denok Maya Setia Murni. 1. Apakah yang menyerang tanaman karet yaitu tikus, belalang, siput, uret tanah, layap, kutu. 2. Bagaimanakah cara pengendalian hama tersebut? 1. Secara mekanis, yaitu melakukan penjarangan pemangkasan pelindung penanaman penutup tanah. 2. Secara kimiawi, yaitu dengan menyemprotkan insektisida pembasmi rayap, seperti furadan 3G dengan dosis 10 gram ditaburkan di sekitar batang karet. Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Nah, jadi dengan diskusi kita hari ini, kita tahu
hama-hama apa saja yang sering menyerang kelapa sawit, kemudian yang sering menyerang kakao, kemudian yang sering menyerang karet. Kalau tadi kelapa sawit itu apa? Nah, kita simpulkan bersama-sama ya. Oke, kelapa sawit, tungau, kemudian ulat api, nematoda, dan kumbang. Selanjutnya, kemudian hama yang sering menyerang pada tanaman coklat itu ngengat atau kepik, kemudian kutu, kemudian penggerek batang, jamur, dan ulat. Kemudian karet yang sering menyerang, hama yang sering menyerang adalah tikus, kemudian belalang, siput, uret, rayap, dan kutu. Nah, sampai di sini. Nah, pengendaliannya tadi sudah jelas ya. Ada dengan cara kita menggunakan bahan kimia, kemudian dengan apa tadi penjarangan, berarti kalau penjarangan tadi pola bercocok tanam tadi. Nah, kemudian dengan memberikan fungisida buat jamur dan sebagainya. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti semua? Oke, kalau begitu kita melakukan untuk post test kalian ya. Nanti kalian kirim lagi lewat WA. Jadi, nih. Sudah terlihat belum? Dah. Sudah? Ya, dikirim, jangan lupa langsung kirim ke WA Ibu ya. Ibu akan kasih tugas kalian. Pertama, kalian di sekitar kalian mengamati kebun kelapa sawit atau karet. Nah, siapa tahu kalian tinggalnya di daerah yang banyak karet, nanti Bu nggak ada kelapa sawit di sini. Nah, jadi antara karet atau kelapa sawit mati di daerah kalian itu ada hama yang menyerang. Nah, kan yang di video tadi kan di kebun orang berbeda, anggap mungkin di daerah Sumatera, nah di daerah Kalimantan berbeda. Nah, jadi hama yang dominan yang terdapat di kebun kelapa sawit itu mungkin akan berbeda daerah Sumatera dan juga di daerah Kalimantan atau di daerah manapun. Nah, jadi tadi kita mengamati ya. Nah, jadi tugas kalian mengamati 3 hama tersebut. Jangan lupa difoto ya hama tadi. Kemudian bagaimanakah cara mengendalikan? Misalnya itu tadi babi hutan misalnya ya di kelapa sawit ya. Babi hutan, cara mengendalikan bagaimana gitu. Oke? Sampai di sini untuk tugas kalian sudah ngerti? Ngerti, Bu. Sip. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini untuk mengendalikan hama. Nah, jangan lupa untuk minggu depan pelajari dulu gitu ya. Jadi pelajari materi selanjutnya itu tentang caranya. Tadi kan metodenya. Nah, sekarang nanti untuk minggu depan pertemuan kita bagaimanakah cara mengendalikan itu tadi gitu. Gitu ya. Jadi kita tahu gitu bagaimana melakukan pengendalian itu tadi ya. Jadi biar sama-sama kalian bisa tahu cara pengendalian tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bingung. Aduh Ibu, tugas tadi gimana Bu? Ayo tanya dulu sebelum kita tutup untuk materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Ya. Kenapa Riza? Untuk tumbuhan yang udah kena bahan kimia, Bu, kalau mau dikonsumsi itu membersihkannya dengan cara apa? Oh, kalau bahan yang kimia, yang nyata, kalau kita cuci bersih ya. Jadi kalau misalnya contohnya kayak buah apel, usahakan itu kita cuci bersih dan kulitnya dibuang dulu. Karena apa? Untuk menjaga kesegaran itu biasanya dilapisin gitu, Nana. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan atau Risa udah ngerti belum? Oke, sip. Ada yang lain mau tanyakan dulu? Ibu rasa untuk pelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Sebelum kita
berpisah, mari kita berdoa supaya setan kita selanjutnya kita diberi kesehatan, kekuatan, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya minta kepada Lela pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siang, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Dadah.